Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita banyak sekali nikmatnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa menjalankan salah satu ibadahnya, yaitu ibadah berpuasa Ramadan. Semoga kita bisa diberikan kenikmatan untuk bisa menjalani Ramadan hingga akhir nanti. Amin. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ifal Gufron, mahasiswa Unindra kelas S6C dengan NPM 2019 bab 35000347. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi mengenai sodako. Jadi apa itu sodako? Sodako itu menurut Islam merupakan pemberian sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah sendiri merupakan kata yang sangat familiar di kalangan Islam. Sedekah itu diambil dalam bahasa Arab, yaitu sodakoh, yang berasal dari kata sidik, yaitu kebenaran. Jadi sedekah ini merupakan suatu pemberian harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Jadi sedekah itu merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah dari sekian banyak, salah satunya yaitu surat Al-Baqarah ayat 271, yang dimana artinya itu berbunyi, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikan dan kamu memberikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 271 ini bisa kita pahami bahwa sedekah itu pada dasarnya perbuatan yang baik, dan sedekah yang disembunyikan serta diberikan kepada orang fakir, yang dimana artinya orang fakir itu adalah orang yang membutuhkan, insya Allah sedekah itu akan sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki nilai pahala yang besar. Ada pula dalil yang menunjukkan tentang sedekah dalam surat An-Nisa ayat 114, yang dimana artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak kami akan memberinya kepadanya pahala yang besar. Jadi bisa kita pahami lagi bahwa sebenarnya sedekah itu memiliki pahala yang besar itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika kita melakukannya dengan ikhlas,
dengan baik dan disalurkan dengan baik juga tentunya kepada orang-orang fakir. Dan lebih baik lagi jika sedekah itu bisa kita sembunyikan dari orang-orang lain. Jadi hanya cukup kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan sedekah itu tidak melulu tentang jumlahnya. Bisa jadi sedekah itu dinilai dari seberapa ikhlas seorang hamba memberikan sedekah tersebut. Dan insya Allah jika hamba itu ikhlas, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang dimana pahala akan berkali-kali lipat, insya Allah akan banyak sekali pahala yang kita dapat dari sedekah di bulan Ramadan ini. Adapun keutamaan sedekah, yang pertama itu, sedekah itu tidak mengurangi harta. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Mengapa sedekah tidak mengurangi harta? Kan kita kan mengurangi harta gitu. Secara tersurat itu harta itu terlihat berkurang. Namun sebenarnya kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terus bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak gitu. Dan insya Allah akan diganti dengan rezeki yang lebih gitu, atau rezeki yang lain seperti rezeki kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, keberkahan. Dan itu semua merupakan salah satu balasan dari sedekah yang kita berikan gitu. Jadi tidak melulu balasan itu berupa harta kembali gitu. Lalu adapun dalil dalam Quran surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Jadi tidak perlu khawatir jika kita sedekah tapi harta kita akan habis gitu. Itu tidak perlu khawatir. Insya Allah Allah akan memberikan dengan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah dengan berupa pahala atau merupakan rezeki lain. Adapun keutamaan kedua sedekah, yaitu sedekah itu bisa menghapus dosa. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita manusia ini tidak luput dari dosa. Umat Islam tentunya diberikan keistimewaan gitu agar mempunyai kesempatan dan berbagai cara untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya. Salah satunya yaitu dengan sedekah. Sedekah merupakan ibadah yang istimewa. Ia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosamu sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu menutupi 70 macam keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Dan juga seterusnya Rasulullah bersabda yang dalam bahasa kita yaitu, lindungilah dirimu dari api neraka walaupun dengan menyedekahkan separuh butir kurma. Jika kalian tidak menemukannya, maka dengan mengucapkan perkataan yang baik. Jadi bisa simpulkan di sini bahwa sedekah itu bisa menghindari kita dari siksaan api neraka gitu. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersedekah dengan separuh butir kurma. Jadi sedekah itu tidak melulu tentang jumlah yang besar gitu, tapi sebagaimana kita mengusahakannya serta sebagaimana kita itu ikhlas dengan sedekah kita. Dan insya Allah Allah akan menilai itu sebagai satu hal yang bernilai besar di mata Allah dan akan memberikan kita pahala di sisinya. Amin. Dan yang terakhir itu, adapun keutamaannya yaitu sedekah itu bisa melipat gandakan pahala. Sedekah itu memberikan banyak sekali keistimewaan kepada hambanya. Salah satunya yaitu melipat gandakan pahala yang banyak untuk bersedekah. Adapun dalam Quran surat Al-Hadid, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan
kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Jadi insya Allah sedekah itu sebenarnya bisa melipat gandakan rezeki kita gitu, dan insya Allah bakal bernilai pahala gitu untuk kita, dan itu insya Allah bisa kita dapatkan jika kita melakukannya dengan ikhlas, dengan menyembunyikan apa sedekah kita gitu, tidak diumbar-umbar, serta kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan gitu, seperti orang-orang fakir di luar sana, orang yang miskin tidak punya pekerjaan, atau mungkin yatim piatu atau janda dan duafa gitu, dan kepada orang-orang lain yang membutuhkan gitu. Dan juga mungkin keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita yang membutuhkan sedekah, itu juga salah satu termasuk orang-orang yang bisa kita berikan untuk sedekah. Tapi perlu jadi catatan, bukan karena kita boleh bersedekah tapi kita boleh meminta-minta gitu, itu sangat dilarang gitu. Jadi adapun itu untuk sedikit saja tentang keutamaan sedekah. Jadi itulah beberapa keistimewaan sedekah. Begitu banyak nikmat Allah dalam bersedekah. Semoga kita bisa masuk ke dalam orang-orang yang diringankan dalam melakukan ibadah istimewa ini, yaitu berupa sedekah. Alhamdulillah ya, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan orang-orang yang mendengarkan video ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga kita bisa menjalani ibadah puasa dengan baik dan bisa keluar dengan jiwa yang suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dan semoga Allah bisa menerima semua amalan-amalan kita, baik yang sebelumnya maupun yang sekarang sedang kita jalani, yaitu ibadah Ramadan. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.